Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memaparkan resensi yang berjudul Pembaruan Gereja Indonesia sesudah Konsili Vatikan II, Perspektif Kontekstual Bana Wiratma. Pengarang naskah ini ditulis oleh J.B. Bana Wiratma, penerbit Canisius Yogyakarta tahun 1997. Tebal halaman 18 halaman. Setelah adanya pembaruan gereja Indonesia yang didorong oleh Konsili Vatikan II, layaklah kita melihat sejauh mana pembaruan itu terjadi. Usaha pembaruan ini dapat dikatakan sebagai kontekstualisasi hidup menggereja Indonesia berdasarkan Injil Yesus Kristus. Kontekstualisasi merupakan usaha gereja untuk menghayati Injil Yesus dalam suatu budaya, dan oleh karena itu selalu mengandung 3 unsur pokok, yaitu gereja, Injil, dan budaya. Ketiga unsur ini berinteraksi melalui 4 fungsi hidup menggereja, yakni persekutuan, pewartaan Injil, perayaan iman, dan pelayanan. Naskah ini dijabarkan dengan menggunakan istilah kacamata. Istilah kacamata ini digunakan untuk mempertimbangkan, mengamati, dan menilai usaha kontekstualisasi yang meliputi antara lain dialog kritis antara gereja, Injil, dan budaya, di mana pengalaman intim Kristen, perjumpaan dengan Yesus Kristus dialami melalui 4 fungsi dasaria gereja, yakni melalui persekutuan, perayaan, pemberitaan Injil, pelayanan, dan horizon. Pertama, dialog kritis antar gereja, Injil, dan budaya. Dalam pembaruan gereja Indonesia, lebih tepatnya sesudah Konsili Vatikan II, terjadi suatu dinamika perubahan, yakni adanya dialog kritis. Dialog kritis yang dimaksudkan adalah kehadiran gereja melalui pewartaan Injil, disesuaikan secara sederhana dalam konteks budaya. Dialog kritis antara gereja, Injil, dan budaya menunjukkan adanya suatu hubungan yang tidak terpisahkan. Proses pewartaan Injil yang dibawa oleh gereja tidak serta tinggal mengawan di udara, melainkan harus berada di bawah, lebih tepatnya dalam budaya tempat di mana Injil itu diwartakan. Situasi tersebut merupakan usaha dari kontekstualisasi Injil. Berkaitan dengan itu, untuk melihat lebih jauh, maka perlu untuk memahami 3 model pertemuan sebagai bagian dari sejarah pembaruan, yakni pertama, model tempelan. Model tempelan memperlihatkan adanya dominasi tertentu yang dihadirkan oleh gereja tanpa mempertimbangkan unsur-unsur budaya. Gereja mencoba hadir dengan apa yang benar dalam ajarannya untuk menggantikan nilai-nilai budaya. Kedua, model dualisme. Model dualisme ini memperlihatkan tata cara budaya asali dijalankan secara paralel dengan tata cara Kristiani yang dibawa oleh pemberitaan Injil tanpa ada pengolahan kritis. Ketiga, model pertemuan dialogal. Model ini mau memperlihatkan pandangan nilai-nilai dan cara hidup dari setiap kebudayaan tidak selalu sesuai dengan interpretasi dan moral Injili. Injil dipahami bersifat meneguh dan sekaligus menegur. Namun perlu diingat bahwa Injil tidak selalu dikomunikasikan melalui perwujudan kebudayaan tertentu dan juga tidak bebas dalam keterbatasan. Kedua, dalam Roh Kudus menjumpai Yesus Kristus.
Diharapkan dengan adanya pembaruan gereja, umat beriman dapat mengalami diri dan mengikuti Dia sebagai jalan. Seperti perempuan Samaria yang mana ia berjumpa dengan Yesus sendiri dan bukan hanya mendengar kata-kata orang lain. Maka dalam naskah ini mau menawarkan kepada kita bahwa hendaknya kita mengalami diri melalui kontemplasi untuk menghadirkan diri Kristus di dalam diri kita masing-masing, sebagaimana Ia membuka jalan bagi kita semua. Meskipun kita ketahui bersama bahwa dalam dunia dewasa ini sulit untuk melakukan itu dan mengalaminya. Ketiga, melalui persekutuan. Diharapkan dengan adanya pembaruan gereja juga umat beriman dapat menghidupi persekutuan dengan membangun kelompok basis Kristiani, karena Injil Yesus Kristus memanggil untuk membangun persaudaraan dengan semua orang. Untuk itu diharapkan kelompok basis Kristiani perlu membuka diri untuk membangun kelompok basis manusiawi yang mempunyai kepedulian untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, dan merdeka. Maka dalam naskah ini mau menawarkan kepada kita bahwa hendaknya kita membangun kelompok manusiawi melalui bermacam-macam dialog, yakni dialog kehidupan, dialog aksi, dialog pengalaman religius, dan dialog pemahaman iman. Dialog kehidupan. Dialog ini mengajak setiap orang untuk hidup bersama dalam semangat keterbukaan dan persaudaraan, serta saling berbagi suka dan duka dan peduli terhadap sesama meskipun berbeda keyakinan. Dialog aksi. Dialog ini mengajak kita untuk saling bekerja sama dengan yang lain demi memperjuangkan pembebasan dan pemberdayaan rakyat. Dialog pengalaman religius. Dialog ini mengajak kita untuk saling berbagi kekayaan iman yang berakar dalam tradisi religius meskipun berbeda-beda keyakinan. Dialog pemahaman iman. Dialog ini mengajak kita untuk saling menghargai dan memahami perspektif tradisi religius lainnya. Keempat, melalui jemaat yang memberitakan Injil. Dalam naskah ini diharapkan dengan adanya pembaruan gereja, hendaknya umat beriman saling membagi pengalaman hidupnya dalam peristiwa perjumpaan dengan Yesus itu sendiri. Selain itu diharapkan juga bahwa kita memberitakan Injil bisa melalui katekese, khotbah yang berkontekstual atau nyata sesuai dengan keadaan setempat, agar Injil Yesus Kristus itu dapat diterapkan dengan baik oleh umat beriman dalam perjalanan kehidupannya. Kelima, melalui jemaat yang berdoa. Diharapkan dengan adanya pembaruan gereja, umat beriman juga dapat saling mendukung atau menolong dalam meneguhkan iman, agar semua orang dapat mengalami diri bersama Kristus. Selain itu, hendaknya kita teguh dalam doa bersama maupun doa pribadi, karena doa itu merupakan ungkapan hubungan dengan Allah. Doa yang baik adalah doa yang lahir dari hidup jemaat itu sendiri, doa yang kontekstual. Keenam, melalui pelayanan. Setelah adanya pembaruan gereja, hendaknya kita saling melayani. Melayani itu seperti saling membagi pengalaman, baik itu pengalaman dalam pendidikan, karya kesehatan, karya sosial karitatif. Hal ini mau menunjukkan bahwa kita diajarkan untuk hidup dalam persaudaraan yang melayani. Selain itu, hendaknya kita juga sebagai umat Kristiani yang mengimani Yesus perlu menegakkan keadilan, karena untuk pemberitaan Injil tanpa usaha menegakkan keadilan tidaklah utuh. Ketujuh, menghayati Kristus kontekstual Allah horizon terakhir.
Di sini mau dikatakan bahwa umat Kristen yang percaya akan pengadilan akhir dan kepenuhan ciptaan serta keselamatan pada akhir zaman diharapkan hidup dalam kesatuan dengan Kristus, yang mana pada akhir zaman kita akan diadili, yang mana Allah adalah segala-galanya dalam segala. Kekuatan dan kelemahan dari naskah ini. Pertama, kekuatan. Kekuatan yang dikemukakan dalam naskah ini mengantar kita untuk dewasa dalam beriman, mendalami iman akan Yesus Kristus, beriman yang bermisioner, dan beriman dalam masyarakat, serta membuka diri untuk menerima Allah, mengalami kehadirannya baik dalam doa, karya, maupun peristiwa. Iman sebagai pengalaman akan Allah mendorong kita untuk mengungkapkan dan mengamalkannya, terutama membela kehidupan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Rekomendasi naskah ini dianjurkan kepada umat beriman, para pemimpin gereja, dan masyarakat umumnya. Dari naskah ini saya menggunakan model praksis, yang mana pengarang naskah ini lebih menggunakan istilah kacamata sebagai sarana untuk melihat dan menilai sejauh mana terjadi kontekstualisasi Injil Yesus Kristus dalam gereja-gereja kita dan kemanakah usaha itu harus dilanjutkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah.